Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan. Pada siang hari ini kita masih berkumpul dalam keadaan suatu baik-baik, sehat, dan dalam keadaan berbahagia. Pertamanya yang kita harus bersyukur, di mana dalam materi sekarang atau hari ini, siang hari ini, kita akan mempelajari mengenai tugas manusia sebagai citra Allah. Manusia hidup ada dalam lingkungan sekitar yang terdiri dari alam dan sesama. Rusaknya lingkungan dan alam sangat mempengaruhi keberadaan manusia. Segala ciptaan lain diberikan untuk kesejahteraan manusia. Hal ini bukan berarti manusia bisa berbuat semena-mena terhadap lingkungan. Konsep manusia sebagai citra Allah adalah sebuah pemahaman mendalam tentang posisi dan peran kita di dunia. Ini bukan sekedar gelar atau label, melainkan sebuah panggilan untuk menjalankan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Sang Pencipta. Nah, apa artinya menjadi citra Allah? Pertama yang harus kita pahami adalah refleksi ilahi, di mana manusia diciptakan dengan kemampuan untuk merefleksikan sifat-sifat Allah seperti kasih, keadilan, kebijaksanaan, dan kreativitas. Pengelola bumi, kita diberi mandat untuk mengelola bumi dan segala isinya dengan bijaksana. Bisa kita pahami bahwa hubungan kita dengan sesama, di mana manusia dipanggil untuk hidup berdampingan dengan sesama dalam kasih, saling menghormati, dan bekerja sama. Pengembangan diri, kita didorong untuk terus belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensi diri yang diberikan oleh Allah. Dalam Kejadian kitab suci, yang perlu kita harus ketahui bahwa ada tanggung jawab manusia, yaitu dengan Kejadian 1 ayat 26-30 merupakan salah satu ayat paling fundamental dalam memahami posisi dan peran manusia di dunia. Ayat ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dan tujuan penciptaannya tersebut. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari ayat di atas juga dapat kita lihat menyimpulkan beberapa tanggung jawab yang utama yang kita diembankan kepada manusia. Pertama, menguasai bumi. Mandat ilahi adalah mandat ilahi, di mana Allah memberikan mandat kepada manusia untuk menguasai bumi. Ini bukan sekedar izin, melainkan tugas yang disertai tanggung jawab. Pengelolaan yang baik. Penguasaan bukan berarti eksploitasi tanpa batas. Manusia harus mengelola bumi dengan bijak, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ketiga, tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Manusia itu harus menjaga bumi agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Yang kedua, menjaga keharmonisan dengan alam, di mana ketergantungan manusia adalah bagian integral dari alam. Segala yang kita butuhkan berasal dari alam. Saling menghormati, manusia harus hidup berdampingan dengan alam dengan sikap saling menghormati. Pelestarian, kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ketiga, membangun peradaban.
Kreativitas Allah memberikan manusia kemampuan untuk berpikir, berkreasi, dan mengembangkan peradaban. Pengembangan diri, manusia didorong untuk terus belajar dan mengembangkan potensi diri. Kontribusi untuk masyarakat, setiap individu memiliki peran dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Keempat, menjalin hubungan dengan Allah. Bagaimana disebut penyembahan? Manusia diciptakan untuk menyembah dan memuji Allah. Ketaatan, manusia harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan manusia juga harus ada cinta kasih. Manusia harus mencintai Allah di atas segala-galanya. Maka Kejadian 1 ayat 26 sampai 30 memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang tujuan penciptaan manusia. Sebagai citra Allah, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola bumi dengan bijaksana, membangun peradaban yang adil dan damai, serta menjalin hubungan yang erat Sang Pencipta. Nah, yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita, bagaimana kita memahami tanggung jawab sebagai citra Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan kedua, tindakan konkret apa yang dapat kita lakukan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Dan ketiga, tantangan apa yang paling sering kita hadapi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai citra Allah.